Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, udah persiapan untuk plating. Ingat ya, ada 8 yang harus di-plating. Sisa waktu 5 menit lagi dan bebek sudah aku angkat dari oven dan aku slice dan aku icip sedikit. Kebetulan kali ini rasanya bagus dan kematangannya sudah mencapai tingkat yang aku inginkan. Ya, untuk menambah cita rasa yang enak pada bebeknya, saus kopi yang telah aku persiapkan aku glaze sedikit di atas bebeknya. Di sisa waktu 5 menit, komponen aku udah selesai semua, aku final taste semua, dan ternyata udah sesuai sama yang aku mau. Aku langsung gas plating pelan-pelan, supaya nanti hasilnya rapi dan sesuai sama yang aku konsepkan di awal. Waktu tersisa 5 menit, aku langsung plating semua hidanganku. Walaupun jujur, dari semua hasil yang aku buat, aku kurang puas. Aku rasa ini challenge terkacauku selama di galeri MasterChef Indonesia Season 12 ini. Saking kacaunya, aku plating dessert itu kebalik. Harusnya lady finger duluan, baru krimnya. Malahan aku krim dulu, baru lady finger. Akhirnya, aku ngulang lagi deh. Sisa waktunya 30 detik. Siap. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke guys, challenge coffee kalian menyelesaikan dengan baik? Puas? Pak Chef. Pak Chef. Oke, kita akan cicipi satu persatu ya. Kita mulai dari Hovit, silakan. Kali ini aku membawa hidanganku ke depan dengan hati yang sangat sedih. Karena aku tidak puas dengan hasilnya, apalagi di depan juri itu ada bintang tamu. Oke, boleh dijelaskan Hovit? Ya, Chef. Jadi awalnya itu yang nomor 1 savory-nya aku buat tenderloin steak with potato and mushroom ball. Sausnya itu ada creamy and coffee sauce sama roast tomato juga, tomato cherry. Kopinya pakai yang mana? Kopinya aku pakai yang senja, Chef, combine dengan cream. Sausnya diapain aja? Sausnya itu ada garlic, thyme, rosemary, Chef. Saya saute dulu. Setelah itu saya masukkan chicken stock sedikit dan kopi, direduce sedikit. Habis itu masuk krim dan dusting pakai butter. Seasoning dagingnya apa aja? Salt, black pepper, sama mustard sedikit. Oke, untuk dessertnya? Untuk dessertnya itu ada miso kopi, Chef. Jadi basicnya ada tiramisu. Habis itu ada crumble. Crumble-nya itu mix nut sama saya campur dengan coffee bean-nya. Kopinya yang mana? Kopinya yang Kintamani. Kintamani. Jadi yang ini tadi si senja, Iya. sama saya ini yang Kintamani. Yang Kintamani. Terus untuk taburan di atas itu aku pakai cocoa powder sama kopi powdernya. Hovit. Oke, satu-satu ya. Beef. Beef kenapa memilih pakai tenderloin? Menurut saya itu tekstur yang paling lembut, Chef. Oke, ya true. Tapi untuk hidangan dengan punchy sauce, rasa dari coffee, personally I think strip loin atau ribeye itu akan jauh lebih cocok. Serius, Chef. Kalau aku tuh no clue, Chef. Yang bagus perpaduannya kopi dengan
tekstur meat yang harus dipakai, makanya aku pakai tenderloin, chef. Kalau aku tahu mungkin aku akan ambil ribeye, chef. Untuk dessert, tiramisu is good. I still call it tiramisu though, not coffee misu. Crumble-nya yang sedikit bisa lebih baik, yaitu kalau kamu kopinya butirannya kecil, nuts-nya seharusnya butirannya lebih besar. Kalau enggak, semua tidak ada gigitan yang berbeda, tidak ada kunyahan gitu loh, si crumble-nya ini. Otherwise, I think it's okay, it's pretty good. Thank you, chef. Oke, yang pertama beef ya. Secara flavor balance, aku suka perpaduan antara kopinya, beefnya, terus si bola-bola kentang mushroom ini dan tomat. Lumayan agree sama Chef Yuna, mungkin cut beefnya kalau yang fatty, dia bisa bandingin kopinya lebih baik gitu ya. Karena sekarang, tadi waktu dimakan, apalagi kalau makannya sama sausnya, ada rasa beef, habis itu kopinya pelan-pelan taking over gitu. Dan yang take over acidity sama bitterness-nya, jadi aftertaste-nya lebih ke bitter dibandingkan kalau misalnya makan steak kan ada fattiness atau ada kayak charred. Walaupun memang challenge-nya kopi, tapi ini agak terlalu kopi gitu ya, not synergistic lah gitu. Lalu si misu-misu, sebenarnya kopinya ada berasa, cuman agak kurang berasa si berries-nya yang kalau tadi kita minum black coffee dia ada rasa berries-nya, ya ini ada raspberry-nya jadi terbantu dari situ. Tapi mungkin kalau misalnya kamu masukin berry-nya di liquify, habis itu jadi kopi, nggak lebih keangkat tuh si berry note dari ini. Tapi ini pun I would still eat it lah gitu. Thank you, chef. Michael Yasin bilang kalau rasa berries di liquidnya kurang. Padahal aku sengaja loh, biar rasa kopinya tuh lebih menonjol. Oke, Hovit. Ya, chef. Saya setuju banget sama Mikael di sini. Memang sosnya itu aftertaste-nya jadinya pahit. Memang it's good untuk buat sos pakai kopi, tapi kamu nggak bisa buat sos pada umumnya aja terus kamu tambahin kopi. Kamu perlu elemen-elemen lain. Atau kalau kamu mau main aman, kamu ambil flavor note dari kopi yang kamu pakai, itu kamu tonjolin lagi. Misalnya ini flavor note-nya ada berries, mungkin kamu taruh elemen berries di sini. Mungkin di sini juga bisa, kan ketika kamu bikin jus itu kamu pasti ada onion atau shallot yang kamu caramelize. Kamu bisa tambahin, kamu caramelize sampai manisnya keluar untuk ngebalance bitterness dari kopi. Jadi nggak aftertaste-nya pahit. Untuk tiramisu, sebenarnya saya suka. Di sini memang flavor dari kopinya tuh masih ada banget, semua karakternya nggak hilang. Hati-hati sama komposisinya aja, karena overall kamu lady fingernya segini, tapi si kacang-kacangan kamu ini setengah dari piringnya, yang udah jelas terlalu banyak. Sama di sini, Hovit, kamu harus sangat berhati-hati, karena ini tadi saya kunyah. Ini ujung piping tip kamu. Oh, sorry, chef. Setelah melihat ujung piping bag aku tertinggal di makanan Chef Renata, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa. Terserah chef lah mengambil keputusan apa untuk hidangan aku. Aduh, beli Hovit. Asam lambungnya Chef Renata nggak cukup kuat ya untuk mencerna plastik. Jadi mungkin bisa di leave out lain kali kalau buat dessert ya. Ya, Hovit. Ya, chef. Untuk steaknya rasanya sudah bagus semuanya. Cuma ya itu tadi sausnya agak sedikit pahit ya. Terasa gitu ya. Sangat menonjol kopinya di sana. Nah, kalau buat dessertnya semuanya sudah bagus. Saya terganggu dengan kacang yang kamu campur dengan bean dari kopi yang kamu hancurkan. Yes, itu terlampau banyak. Jadi setiap gigitan tuh ramai sekali. Tapi rasa tiramisunya bagus. Terima kasih, Hovit. Good, thank you, Hovit. Thank you. Mendengar semua komentar juri, jujur kali ini aku nggak confident untuk menjadi pemenang. Karena aku sudah merasa overthinking dari awal, caraku bekerja juga tidak bagus. Aku yakin aku akan lanjut ke challenge berikutnya. Next, Fajar, silakan. Fajar. Di sini aku happy banget sama hasil makanan aku, semuanya sesuai sama yang aku konsepkan. Aku happy sama platingannya, rasanya, looks-nya juga dari kematangan daging. Lalu konsistensi dessertnya juga aku happy banget, jadi aku pede banget nge-serve untuk keempat juri ini.
Jadi tadi sausnya apa aja isinya? Sausnya itu beef ju, saya reduce sampai konsistensinya agak kental, lalu saya tambahin espresso dari ahinya. Ahi ya? Lalu saya reduce lagi, finishing pakai dark chocolate, confiture, sama butter. Terakhir di monte pakai butter. Yang di dalam onionnya apa? Itu braised beef, coffee braised beef. Ya. Itu warnanya hitam karena saya pakai charcoal juga di dry rubnya. Dry rubnya ada black pepper, salt, lalu ada coffee juga. groundnya, sama charcoal. How about the dessert? Dessertnya di sini judulnya Coffee and Raisins. Kopinya sendiri saya pakai geisha. Yang saya coba tadi geisha itu ada aroma notes dari dry berry-nya. Lalu di situ saya ingin mengimplementasikan pakai raisin sendiri. Lalu di bawah itu base-nya ada coffee ganache. Ganache-nya saya pakai dark sama milk. Lalu saya tambah coffee ground. Di krimnya saya infuse, saya strain, lalu saya set. Terakhir saya whip finishing. Di atasnya ada coklat and coffee tuil. Terus di finishing untuk temperatur sama freshness sedikit saya pakai berry juga, strawberry sama raspberry. Raspberry-nya fresh ya? Raspberry-nya fresh, strawberry-nya saya shift saat frozen. Oke. Fajar, Yes, chef. untuk yang savory, saya personally suka banget kamu pilihnya beetroot Thank you, chef. yang kamu buat manis juga ya, especially the jam. Kopinya juga udah ada sedikit fruitynya, kamu tambahin beetroot lagi, tapi terpisah. Jadi ada bitterness sama ada sweetness yang kamu pisah di sini sebagai dua elemen terpisah. Itu jadi lebih interaktif makannya. Thank you, chef. Thank you banget Chef Renata, komentar positifnya. Pemilihan beetrootku nggak salah, jadi aku lumayan bersyukur tentang pemikiranku sendiri kalau beetroot itu cocok earthy dengan kopi. Dessert, flavor wise pemilihan komponennya juga saya suka, cocok. Lagi-lagi untuk pea shoot ya. Sudah sering saya singgung. Baik, chef. Memang cantik, tapi mungkin alangkah baiknya bisa pilih garnish yang lebih nyambung atau yang kalau dimakan itu nyambung. Thank you, chef. Mirip komennya. Dari yang savory, pemilihan atau perpaduan penggunaan kopinya menarik gitu ya. Untuk cut through fattiness, cut through sweetness. Tapi overall agak sedikit kemanisan buat saya secara keseluruhan gitu ya. Kayak sausnya agak manis, rubnya agak manis. Pickle-nya pun juga lebih ke sweet side dibanding acetic acid sweet gitu ya. Dessert pakai geisha. Ini kalau dijual harganya berapa nggak tahu. Tapi ya memang bagusnya gitu kan. Jadi ingredients udah bagus, terus platingnya juga cakep. Saya senang kamu highlightnya. Biasa kalau geisha tuh highlightnya jasmine atau orange, ini kamu highlightnya berries gitu. Jadi overall really good. Thank you, chef. Ya, Fajar. Yes, chef. Overall dari main course-nya saya suka dan bagus ya. Cuma sausnya aja sedikit kemanisan ya. Kemudian di dessert-nya, ini kalau kamu jual saya mau beli. Makasih banyak, chef. Karena perpaduan coklat dan kopinya itu harmonis banget ya. Thank you, chef. Kalau saya nggak ingat tidak banyak mengkonsumsi kopi, ini pasti habis terus. Tadi saya sudah mulai lupa karena coklatnya itu juga sama si kopinya harmonisnya bagus ya. Thank you, chef. Wah, ini lagi-lagi dessert aku dipuji sama Chef Rudy. Ini dessertku kesekian yang sudah Chef Rudy puji. Katanya kalau aku jual bakalan Chef Rudy beli. Waduh, thank you banget Chef Rudy. Fajar, the steak dish is nice. Tapi saya tidak suka cara kamu menatanya. Saya lihat soalnya waktu kamu braise, saya visit. Kamu terlalu memaksakan menatanya itu adalah sendiri. Padahal kalau kamu tata, this is the steak, terus the braised beef kamu potong atau taruh sampingnya, tempel. Onionnya bisa di atas braised beefnya, beets, lalu sausnya kamu agak kentelin sedikit, tuangnya kenain ke steak tapi jatuhnya ke sebelah sana, itu akan jauh lebih indah. Baik, chef. Dessert, untuk dessert itu mungkin kalau bagi Chef Renata adalah pea shoot ya. Kalau bagi saya mangkok. Kenapa sih selalu harus dessert kamu itu di mangkok yang dalam gitu loh? Kayaknya alam bawah sadar. Ya, kamu bisa taruh dia tuh Yes, di pasta bowl, pasta plate, something like Ini Fajar soup banget sih bowl tapi. ya. Jadi it's Kelihatan. enggak, Iya. view-nya kita tuh terdikte is just 45 degrees down. Kita nggak bisa ngelihat Samping. Sampingnya. sampingnya dan lain sebagainya.
Baik, Chef. Okay? Yes, Chef. Okay. Thank you, Fajar. Thank you, Chef. Lagi-lagi dessert aku di komen tentang bowl-nya. Aku juga nggak tahu, Chef. Jujur ini alam bawah sadar aku. Aku cuman mikir bowl apa atau plate apa yang dipakai akan bagus sama dessert ini. Cuman next aku bakalan buat dessert tanpa bowl ini sih, Chef.